Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia, dan di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat rule queue untuk bandwidth share berdasarkan aplikasi di Mikrotik Router OS. Penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? Simak terus video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Dalam jaringan biasanya terdapat aplikasi-aplikasi penting yang sangat sering diakses oleh klien-klien kita. Misalnya saja adalah aplikasi online meeting seperti misalnya Zoom. Aplikasi-aplikasi yang membutuhkan koneksi real time seperti ini biasanya membutuhkan koneksi yang sangat stabil agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat paket yang hilang. Untuk membuat koneksi jaringan kita lancar, selain harus memastikan media jaringan yang kita gunakan itu aman, kita sebagai administrator jaringan juga harus mengatur atau mengelola bandwidth yang kita miliki agar bandwidth yang kita miliki ini bisa terbagi sesuai dengan kebutuhan klien-klien kita. Dalam fitur queue di Mikrotik Router OS, selain kita bisa membagi bandwidth berdasarkan target atau destination, kita sebenarnya juga bisa membagi bandwidth berdasarkan aplikasi apa yang diakses oleh klien kita. Sehingga nantinya diharapkan untuk akses ke aplikasi-aplikasi tertentu, koneksi akan lancar dan tidak terganggu oleh koneksi-koneksi lain yang ada di jaringan kita. Di video sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara memisahkan antara traffic Zoom dengan traffic lain yang ada di jaringan kita. Namun yang kita lakukan di video sebelumnya adalah kita benar-benar memisahkan jatah antara traffic Zoom dengan traffic lain di jaringan kita. Akibatnya ketika nanti Zoom itu tidak ada yang mengakses, tidak ada klien yang melakukan akses ke Zoom, jatah bandwidth yang kita berikan ke Zoom ini tidak bisa digunakan oleh traffic lain, sehingga nantinya jatah bandwidth tersebut akan mubazir. Dari video tersebut kita mendapatkan beberapa pertanyaan bagaimana agar ketika Zoom ini tidak digunakan, alokasi bandwidthnya itu bisa digunakan oleh koneksi-koneksi lain yang ada di jaringan kita. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa ganti metodenya dari yang sebelumnya itu antara traffic Zoom dengan traffic lain itu kita pisahkan. Sekarang itu nanti akan kita ganti dengan menggunakan metode share. Sehingga nanti ketika alokasi yang kita berikan untuk traffic Zoom ini tidak dipakai, sedang tidak ada klien yang mengakses ke Zoom, alokasi bandwidth tersebut nantinya bisa digunakan oleh koneksi-koneksi lain yang ada di jaringan kita. Tapi apabila nanti ada klien yang mengakses ke Zoom, maka klien tersebut akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan alokasi yang kita berikan untuk traffic Zoom. Untuk mempraktekkan, di sini saya sudah siapkan satu buah router yang sudah saya setting basic config, dan untuk terhubung ke internet, router ini nanti akan menggunakan Ether 1 ini. Dan untuk Ether 2-nya ini nanti akan digunakan untuk melayani klien-klien lokal di jaringan kita. Oke, di sini langsung saja kita remote router kita buka aplikasi Winbox kita, kemudian kita remote router yang kita gunakan. Dan di video kali ini sebagai contoh, kita nanti akan membuat rule bandwidth share untuk aplikasi Zoom dengan traffic lain yang ada di jaringan kita. Yang berarti di sini nanti kita perlu tahu terlebih dahulu koneksi mana yang mengarah ke server Zoom dan koneksi-koneksi mana yang bukan merupakan koneksi ke arah server Zoom. Yang berarti nanti di sini kita perlu menandai koneksinya dengan memanfaatkan fitur mangle yang ada di Mikrotik Router OS. Nah, pertama untuk membuat rule mangle-nya di sini kita perlu import terlebih dahulu. Yang akan kita import adalah address list dari server Zoom. Address list dari server Zoom ini sudah kita sediakan di easytribe.com. Ini mungkin nanti linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Di sini nanti tinggal teman-teman copy aja untuk address listnya dan kemudian dipaste di new terminal yang ada di Winbox. Sini tinggal kita paste, kita tunggu proses pastenya itu selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, di sini seharusnya di menu IP firewall di bagian address list akan ada address list baru yang namanya adalah Zoom IP. Selanjutnya, setelah address listnya ini kita import,
di sini kita perlu membuat rule mangle. Rule mangle pertama yang harus kita buat adalah rule mangle untuk menambahkan IP address ke address list. Caranya di sini kita bisa klik add di rule mangle, chainnya kita gunakan pre-routing, kemudian pada protokolnya itu kita pilih TCP, dan untuk destination portnya kita isi dengan destination port ke arah zoom. Destination ke arah zoom ini bisa kita copy, portnya adalah 3478, 3479, kemudian 5090, 5091, dan 8801 sampai 8810. Selanjutnya setelah destination portnya itu kita isi, actionnya kita pilih dengan action add destination to address list. Address listnya kita pilih di Zoom IP yang tadi sudah kita import. Kemudian di sini kita klik apply, lalu kemudian OK. Kemudian kita tambahkan lagi rule-nya itu sama, tapi untuk yang protokol UDP, sehingga di sini kita bisa copy dari rule yang tadi sudah kita buat. Kemudian pada bagian general, protokolnya tadi kita ganti dengan menggunakan protokol UDP. Oke, setelah kita ganti dengan protokol UDP, ini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Nah, setelah rule untuk add destination address to address list itu sudah kita tambahkan, selanjutnya di sini kita perlu menambahkan rule untuk membuat MAC connection. Caranya di sini kita klik add pada bagian mangle, kemudian pada chain pre-routing kita isikan untuk protokolnya itu TCP, destination portnya itu masih sama dengan yang tadi sudah kita buat, yaitu 3478, 3479, 5090, 5091, dan juga 8801 sampai 8810. Selanjutnya kita masuk ke bagian advance dan tambahkan destination address list ke arah Zoom IP. Kemudian ini actionnya adalah MAC connection. Connection MAC-nya bisa kita isikan, contohnya adalah koneksi Zoom. Selanjutnya di sini bisa kita klik apply. Kemudian karena di sini kita butuh rule untuk UDP juga, berarti ini bisa kita copy lagi. Protokolnya kita ganti dengan protokol UDP. Kita ganti protokol ke UDP. Kita klik apply OK. Kemudian kita perlu lagi membuat satu rule MAC connection untuk ke arah destination port 80 dan juga 443. Berarti di sini di mangle kita klik add lagi. Pada bagian pre-routing protokolnya itu kita pilih TCP, destination portnya 80 dan juga 443. Destination address listnya jangan lupa kita isi dengan Zoom IP, dan actionnya adalah MAC connection ke arah koneksi Zoom. Di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian OK. Nah, kemudian karena nanti kita butuh untuk membuat queue, berarti di sini kita juga perlu menambahkan satu buah rule lagi yang fungsinya adalah untuk MAC paket atau menandai paket. Caranya di sini di mangle kita tambahkan rule baru. Pada chainnya itu kita pilih pre-routing. Kemudian untuk connection MAC-nya tinggal kita isikan pada connection MAC consume, dan di action-nya tinggal kita pilih dengan MAC paket. Nama MAC paketnya di sini kita akan isikan dengan paket Zoom. Bisa kita klik apply, lalu kemudian klik OK. Nah, sampai di sini pembuatan rule mangle-nya itu sebenarnya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lanjut ke pembuatan rule queue-nya. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu queue. Kemudian di sini kita perlu menambahkan rule queue baru yang nantinya akan digunakan sebagai parent. Rule queue parent ini nantinya berisi total bandwidth yang kita miliki. Jadi di sini di simple queue bisa kita tambahkan rule baru dengan nama, misalnya kita isi dengan total bandwidth. Selanjutnya targetnya ini kita isikan dengan network dari IP lokal kita.
Di sini targetnya saya isikan dengan 192.168.2.0/24. Max limitnya ini nanti kita isi dengan bandwidth berapa yang kita miliki. Sebagai contoh di sini kita akan isikan dengan isi 5 Mbps. 5 Mbps untuk upload dan juga 5 Mbps untuk download. Di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Setelah rule untuk total bandwidthnya itu kita buat, selanjutnya yang perlu kita buat di sini adalah rule untuk ke arah zoom. Berarti di sini kita tambahkan rule baru lagi. Misalnya kita isi namanya dengan nama zoom. Targetnya itu masih sama ke arah 192.168.2.0/24. Max limitnya di sini karena nanti kita akan menggunakan metode share, berarti max limitnya kita isi sesuai dengan max limit yang kita berikan di pairnya, yaitu 5 Mbps. 5 Mbps untuk upload dan juga 5 Mbps untuk download. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke bagian advance. Kemudian paket mark-nya di sini kita bisa isi dengan paket mark paket zoom. Dan limit add-nya di sini bisa kita isikan dengan 2500K untuk upload dan 2500K untuk download. Limit add ini nantinya akan digunakan untuk memberikan bandwidth jaminan. Berapa besar bandwidth yang nantinya tetap akan dimiliki oleh koneksi Zoom apabila koneksi kita atau traffic kita itu sedang padat-padatnya. Nah, di sini bisa kita klik apply. Oh, ada yang lupa. Di sini pairnya itu jangan lupa diarahkan ke bagian total bandwidth. Jika sudah, di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Setelah rule untuk Zoom kita buat, kita perlu membuat juga rule untuk ke koneksi lain atau ke traffic lain. Caranya di sini bisa kita klik add lagi. Namanya kita isi misalnya dengan nama koneksi lain. Targetnya kita isikan sama 192.168.2.0/24. Max limitnya sama 5 Mbps untuk upload dan 5 Mbps untuk download. Kemudian kita masuk ke bagian advance dan di sini kita perlu isi limit add-nya juga, yaitu 2500K untuk upload dan 2500K untuk download. Parent-nya juga kita isi dengan parent total bandwidth. Bedanya di sini dia tidak menggunakan paket mark karena ini nanti akan digunakan untuk rule queue yang mengarah ke traffic lain selain ke Zoom. Di sini bisa kita klik apply lalu kemudian klik OK. Nah, sampai di sini sebenarnya proses pembuatan rule queue kita itu sudah selesai kita lakukan. Oh ya, sebelum kita melakukan pengetesan, ada satu tambahan lagi di mana mungkin klien-klien yang kita kelola itu jumlahnya cukup banyak. Dan agar bandwidth yang kita miliki itu bisa terbagi secara rata, mungkin nanti di sini kita bisa mengkombinasikan antara rule bandwidth share ini dengan PCQ. Caranya berarti di sini kita bisa tambahkan queue type baru dengan masuk ke queue type. Kita tambahkan queue type baru. Misalnya yang pertama ini adalah PCQ untuk upload. Kainnya ini kita pilih dengan menggunakan PCQ dan juga classifiernya kita pilih dengan source address. Kita klik apply lalu kemudian klik OK. Tambahkan lagi PCQ baru dengan nama PCQ download. Kainnya itu jangan lupa diganti ke PCQ, kemudian classifiernya itu destination address. Ini bisa kita klik apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya queue type yang kita buat ini bisa kita implementasikan pada rule queue yang bernama koneksi lain. Jadi di sini kita bisa ubah pengaturan untuk koneksi lainnya. Queue type-nya pada bagian advance itu kita isi untuk upload berarti menggunakan PCQ upload dan untuk download berarti menggunakan PCQ download. Selanjutnya di sini bisa kita klik apply lalu kemudian klik OK. Harapannya nanti ketika ada beberapa klien yang mengakses ke server selain Zoom, nantinya bandwidth-nya itu bisa terbagi secara merata.
Oke, di sini nanti kita akan langsung lanjut ke proses pengetesan. Untuk melakukan pengujian, di sini kita akan lakukan pengetesan dalam kondisi tidak ada klien yang mengakses ke Zoom terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan coba lakukan pengujian dengan menggunakan speed test. Seharusnya ketika di sini tidak ada koneksi yang mengarah ke Zoom, maka bandwidth sebesar 5 Mbps itu nanti full akan digunakan untuk koneksi lain. Jadi di sini speed test saya seharusnya untuk download dan upload nantinya mendapatkan bandwidth sekitar 5 Mbps. Di sini kita bisa mulai speed testnya. Kita tunggu untuk speed testnya ini berjalan. Di sini terlihat untuk download itu saya mendapatkan bandwidth sebesar 4,82 Mbps. Dan untuk uploadnya juga sama, saya mendapatkan bandwidth sekitar 4,8 Mbps. Ini dalam kondisi tidak ada klien yang mengakses ke Zoom Meeting. Nanti apabila ada klien yang mengakses ke Zoom Meeting, maka seharusnya bandwidth ini nanti akan dibagi menjadi dua. Untuk Zoom itu dalam kondisi paling padat akan mendapatkan bandwidth sebesar 2,5 Mbps, dan untuk koneksi lain dalam kondisi paling padat itu juga akan mendapatkan bandwidth sebesar 2,5 Mbps. Oke, selanjutnya di sini kita akan lakukan pengujian apabila di jaringan kita itu terdapat koneksi yang mengarah ke Zoom dan dalam waktu yang bersamaan itu terdapat koneksi yang mengarah ke selain Zoom. Di sini untuk melakukan pengujian kita akan coba join ke sebuah Zoom meeting terlebih dahulu. Kita pilih aplikasi dengan menggunakan Zoom. Oke, sekarang kita sudah join ke sebuah Zoom meeting, dan di sini apabila kita lihat di koneksi queue itu sekarang untuk traffic uploadnya itu sudah mencapai 2 Mbps, dan untuk downloadnya itu sekarang untuk Zoom mencapai 400 sampai 500 kbps. Nah, sekarang di sini kita akan coba lakukan speed test kembali. Harusnya di sini nanti traffic speed test yang kita dapatkan itu akan mendapatkan sebesar sisa yang sudah digunakan oleh Zoom tadi. Nah, di sini terlihat untuk traffic download yang tadinya saya mendapatkan 4,8 Mbps, di sini sekarang saya hanya mendapatkan sekitar 4,3 Mbps. Dan untuk uploadnya yang tadinya saya mendapatkan 4,8 Mbps karena sudah terpakai Zoom sebesar 2 Mbps, sekarang di sini saya hanya mendapatkan sekitar 2,9 Mbps. Oke, seperti itu tadi bagaimana cara membuat rule queue dengan metode share berdasarkan aplikasi. Sebagai contoh di sini tadi kita mempraktekkan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, sebenarnya di sini nanti untuk aplikasinya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di jaringan. Itu yang banyak diakses itu aplikasi apa. Tinggal nanti dicari saja matchernya yang tepat untuk mengelnya itu seperti apa. Oke, sebelum kita akhiri video ini, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah fitur apa yang bisa kita gunakan untuk mencari matcher di MikroTik Router OS. Lalu yang kedua, tadi kan saya pakai yang namanya parameter limit add. Limit add ini tadi saya set pada rule queue child-nya. Nah, pertanyaannya, kalau limit add ini saya pasang di rule parent-nya, efek yang akan terjadi itu apa? Nanti untuk jawabannya bisa teman-teman tulis di komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa klik juga tombol like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman yang menggunakan MikroTik. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar video yang tadi sudah kita bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.